Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mata Sodik dengan NIM 2204046050. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi ini ialah seorang penyair sufi Persia yang karyanya terkenal hingga ke Amerika Serikat. Selama 7 abad terakhir, puisi-puisinya yang sangat berpengaruh terhadap sastra Persia telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Salah satu karya terkenalnya adalah kitab Masnawi yang dianggap sebagai salah satu puisi terbaik dalam bahasa Persia dan paling berpengaruh dalam dunia sufisme. Nah, awal kehidupan Rumi itu sebenarnya hanya nama julukan. Jadi Jalaluddin Rumi itu sebenarnya hanya nama julukan saja. Sedangkan nama lengkapnya adalah Jalaluddin Muhammad bin Husain al-Khatibbi al-Bakri. Julukan Rumi didapatkan karena ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di Konya, kota yang sekarang bagian dari Turki dan dulunya dikenal dengan sebutan Rum. Ayahnya bernama Bahauddin Walad yang masih merupakan keturunan dari Abu Bakar, sahabat utama Nabi Muhammad SAW. Balik kali. Boleh. Sang ayah merupakan seorang cendekia yang soleh dan guru terkenal di Balk. Sementara ibunya terkenal dari keluarga kerajaan Khwarazm. Ketika Rumi baru berusia 3 tahun, keluarga mendapat ancaman dari pasukan Mongol sehingga harus pindah ke Rum, Anatolia Tengah di Turki. Dan di semasa perjalanannya, Rumi bersama keluarga sempat singgah di kota Nishapur yang merupakan tempat kelahiran seorang penyair, Omar Khayyam. Karena latar belakang keluarganya, Rumi pun menjadi sangat dekat dengan ilmu agama dan banyak mempelajari tentang sufi. Dalam dunia Islam, sufisme mengajarkan ilmu cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun lahir dan batin serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Nah, ketika Rumi beranjak dewasa, Rumi mulai berkiprah sebagai pengajar dan kepala madrasah, mewarisi posisi ayahnya yang telah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sejak itu ia belajar tentang syariat dan tasawuf dari murid ayahnya, Burhanuddin Muhaqqi Termazi. Sepeninggal Bahauddin pada sekitar 1240, Rumi telah ahli dalam hukum Islam dan mulai mengeluarkan fatwa serta berdakwah di masjid-masjid Konya. Pada periode ini Rumi juga sering melakukan perjalanan hingga akhirnya bertemu dengan Syamsuddin At-Tabrizi atau Syams Tabrizi. Sejak bertemu dengan Tabrizi dan menjadi muridnya, kehidupan Rumi mulai berubah. Ia pun tumbuh menjadi seorang sufi agung yang terkenal dengan karya syair indahnya. Suatu ketika Tabrizi meninggalkan Rumi tanpa penjelasan apapun. Akibat kepergian gurunya itu, Rumi membuat sebuah kitab berjudul Diwan Syams Tabrizi yang berisi ungkapan kerinduannya terhadap sang guru. Pada 1244, Rumi bertemu dengan Syamsuddin dari Tabrizi yang kemudian menjadi tokoh yang menyempurnakan ilmu tentang tasawuf. Setelah Syamsuddin wafat, Rumi bertemu dengan Husamuddin Golabi. Tokoh ini yang mengilhaminya untuk menulis pengalaman spiritualnya menjadi karyanya sendiri. Dan setelah bertahun-tahun menuliskan pengalaman spiritualnya, kitab karya Rumi berhasil diselesaikan yang diberi nama Kitab Masnawi. Kitab Masnawi merupakan kitab yang berisi tentang langkah dan arahan filsafat yang memiliki ciri khas tersendiri dibanding para sufi lainnya. Melalui puisi-puisi tersebut, Rumi berusaha menyampaikan pemahamannya akan dunia yang mungkin hanya bisa didapatkan lewat cinta, bukan hanya fisik saja. Dan ciri khas lain dari puisi-puisi Rumi ialah kerap mengawali puisinya dengan menceritakan kisah-kisah yang digunakan sebagai bentuk pernyataan pikiran dan ide. Pikiran Rumi adalah kitab Masnawi disebut sebagai karya sastra terbesar yang dimiliki oleh bangsa Persia. Kitab ini telah dicetak berulang kali oleh berbagai penerbit dan karya-karyanya telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Nah, inilah berikut beberapa karya Jalaluddin Rumi semasa hidupnya. Yang pertama, Al-Majlis As-Sab'ah, Majmu'ah min
Ar-Rasail fihi ma fihi rubaiyat. Jamaluddin Jalaluddin Rumi wafat pada 17 Desember 1273 di Konya. Pemakamannya tidak hanya dihadiri umat muslim saja, tapi oleh beragam komunitas masyarakat di kota itu. Bahkan orang-orang Kristen dan Yahudi pun datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada tokoh penyair yang paling berpengaruh periode itu. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang tokoh yaitu Jalaluddin Rumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.